Oh, dia punya backing, bro. Punya backing, punya Lah, pasukan. Pasti. Ya kan? Emang cuma dia doang yang punya backing? Lah, kita juga punya, bro. Jangan dia doang, kan dia sama-sama makan nasi, bro. Jadi sama-sama punya backing lah. Kalau kita ditegur sama backingnya dia, nah, kita pun pasti akan ngadu juga sama bos kita. Bukan Surya Paloh loh, bukan. Bukan. Itu ketua umum partai kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Ngelencer. Nah, ada kabar baru lagi nih terkait dengan isi flash disk dari Ahmad Sahroni, mantan anggota DPR Komisi 3 dari Partai Nasdem. Saudaraku, di dalam flash disknya Ahmad Sahroni itu diduga ada beberapa dokumen penting yang kalau dibuka di publik bisa menghebohkan arena. Dan ini ada lagi yang mengira, saya dapat informasi kalau sampai flash disknya Ahmad Sahroni dibongkar, maka akan terbongkar pula nama-nama organisasi atau ormas yang memiliki backing oknum-oknum pejabat di negeri ini. Bahkan ada ormas atau organisasi masyarakat yang mengaku backingnya adalah presiden. Ngeri nggak tuh? Kalau itu benar, apa nggak bikin heboh, saudara? Tentu saja akan bikin heboh, ya. Dan Sahroni diduga memiliki daftar nama para pejabat, oknum-oknum pejabat yang menjadi backing dari sejumlah ormas yang ada di NKRI ini. Apakah benar? Silakan ditulis di kolom komentar. Nah, saudaraku, sebelum kita lanjut, seperti biasanya kami minta bantuan Anda, keikhlasan Anda untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Demen Ngelencer ini. Channel ini adalah pengganti dari channel Tanda Kejadian yang sudah dihapus karena komplain hak cipta dari Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita masih mengulik-ngulik, ya, masih membahas tentang viralnya pemberitaan isi dari flash disk Ahmad Sahroni. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ada yang berspekulasi banyak sekali, bahkan saya juga dapat kiriman WA khusus dari seseorang yang dekat ini dengan areanya Ahmad Sahroni, bahwa diduga isi flash disknya Sahroni adalah ada dokumen penting, mungkin juga sangat rahasia, ya, terkait dengan partai dan dunia politik yang misalnya dibongkar ini bisa membuat gempar, ya. Dan Ahmad Sahroni diduga memahami terkait dengan perkembangan politik di situ. Jadi ya wajarlah kalau kemudian Ahmad Sahroni pengen flash disknya kembali, bisa jadi itu akan berpengaruh kepada posisi bergaining dia di kepartaian atau di dunia politik seperti itu, ya. Apalagi yang sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya, Ahmad Sahroni itu pengen banget menjadi presiden. Mimpinya menjadi presiden setelah Anies Baswedan. Tapi ternyata Anies tidak bisa. Yang jadi justru Pak Prabowo, ya. Dan sekarang dia taklit, ya, kayaknya percaya tidak akan mampu melawan Pak Prabowo katanya, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua sudah kita sampaikan juga bahwa diduga si isi flash disknya adalah mungkin ada dokumen bisnis, ya, bisnis terkait perdagangan minyak ilegal, karena Ahmad Sahroni ini kan tahu bener tuh seluk-beluknya bisnis minyak. Kan konon dia itu bisa kaya karena bisnis minyak yang awalnya sopir dari bos minyak yang kemudian dia secara otodidak belajar menekuni bagaimana bisnis minyak yang dia jual, katanya minyak yang murah. Makanya banyak yang berprasangka itu mungkin minyak yang dapat subsidi sehingga murah, lalu dijual lah kepada konsumen asing, ya, dijual ke luar negeri seperti itu. Orang-orang luar negeri lah yang menjadi konsumen utamanya si Ahmad Sahroni, sehingga dia untung berlipat-lipat, saudara. Yang kedua yang sudah kita sampaikan juga, adanya isi flash disk Sahroni diduga adanya data privasi, data privat, mungkin dokumen, foto, video gitu, ya. Apalagi diduga nih Ahmad Sahroni punya hubungan dengan
hubungan khusus dengan sejumlah wanita, dan dia luar biasa kan. Dan yang keempat itu bisa jadi isi flash disknya Sahroni ya adalah kunci untuk akses ke aset kripto. Wah, ini kan juga sudah viral ya. Saya menduga Sahroni ini juga paling suka dengan aset kripto. Mungkin punya Bitcoin ya, bisa jadi ya. Dan yang berikutnya adalah ada dugaan isi flash disk Sahroni juga terdapat daftar tokoh-tokoh yang punya backing, dan dia juga tahu siapa yang membackingi oknum-oknum itu. Nah, dan Sahroni sendiri tentu punya backing, makanya dia sangat berani. Nah, siapa tuh backingnya Sahroni? Ada yang tahu? Jadi Sahroni itu diduga juga punya backing. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, Sahroni adalah orang yang mungkin nasibnya kurang baik saja ya. Kalau dalam filosofi Jawa lagi apes saja. Dia sebenarnya oleh sebagian tetangga itu dikenal orang baik. Makanya ketika rumahnya dijarah, dia agak kecewa dengan tetangganya. Tetapi sebenarnya para penjara rumahnya yang saya dapat kabar itu kebanyakan bukan dari tetangga sekitar ya. Bahkan tetangga sekitar itu tidak ngerti sebenarnya. Dia hanya nonton. Lalu ada yang ya barang jatuh diambil, itu akhirnya dikembalikan seperti jam tangan itu katanya begitu ya. Dia menemukan lalu dikembalikan katanya begitu. Cuman ya sudahlah, itu sudah terjadi. Mudah-mudahan Ahmad Sahroni segera sadar dan kemudian menerima kenyataan itu dengan ikhlas dan legowo. Tapi saya yakin ya dia bisa menerima dengan ikhlas karena apa? Dia orang kaya, duitnya banyak ya. Tapi nggak ada salahnya juga saya sampaikan beberapa komentar dari para netizen, dari warga net ya. Mungkin juga ada yang tetangga dia. Coba kita simak bagaimana komentar-komentar dari warga, khususnya warga net terhadap Sahroni yang mengalami apes tadi ya. Silakan berikut ini. Halo, saya Ruth Siti Kirana, saya warga Tanjung Priok. Sudah lebih dari 10 tahun Ahmad Sahroni menjadi DPR, menjadi wakil dari Tanjung Priok. Tapi, apa bukti nyata Ahmad Sahroni untuk Priok? Tidak ada. Yang lebih menyedihkan, di masa genting ini justru terdengar kabar Anda berada di Singapura. Padahal seharusnya Anda di tengah warga yang Anda wakili, solidaritas dengan konstituen Anda sendiri. Para ketua RT dan RW yang saya temui menyampaikan bahwa tidak pernah ada bantuan berarti. Bahkan hal sederhana seperti CCTV lingkungan pun tidak pernah terrealisasi. Padahal itu kebutuhan dasar keamanan warga Tanjung Priok. Saya juga meneliti data Ahmad Sahroni Center. Nyatanya tidak ada kontribusi yang benar-benar menyentuh Tanjung Priok. Ironis ya, Anda disebut Crazy Rich Tanjung Priok, tapi kenyataannya warga Priok merasakan Anda pelit, sombong, dan juga jauh dari rakyat. Saya bukan caleg, bukan juga pejabat, tapi saya bisa membagikan ratusan paket beras dan mie instan untuk para janda miskin di Tanjung Priok tanpa memandang agama. Data penerimanya saya peroleh langsung dari RT, RW, kelurahan, bahkan kecamatan. Yang selalu saya ingat setiap menjelang pilkada 2014, 2019, 2024, Anda justru membuat panggung dangdutan berhari-hari, menutup jalan, membuat macet, dan mengundang ibu-ibu pengajian saja. Itu bukan pelayanan, itu pencitraan. Bahkan Anda terkesan rasis, seolah hanya mewakili satu kelompok. Padahal Anda itu adalah wakil rakyat semua agama dan kalangan di Tanjung Priok. Supaya Anda tahu, keluarga saya sudah sejak 1969 tinggal di Tanjung Priok. Opung saya, kakek saya adalah pimpinan gereja HKBP Swasembada dengan lebih dari 5.000 jemaat. Sekaligus beliau juga guru di SMPN 30 selama belasan tahun. Ibu saya membuka kantor pengacara di Jalan Raya Priok, jalan yang sering Anda lewati dengan mobil mewah Anda. Saya sendiri bukan rakyat biasa yang Anda bilang tolol. Saya Ruth Kirana, Gen Z dengan 3 gelar akademik, sarjana hukum, sarjana sastra Inggris, dan juga master kebijakan publik dari Tsinghua University Beijing, universitas yang terbaik di Asia. Saya meraih itu semua dengan beasiswa penuh dari Kementerian Kominfo. Jadi, sekarang saya tantang Ahmad Sahroni sebagai wakil DPR yang mewakili Tanjung Priok. Ayo kita debat terbuka. Di mana? Silakan. Di kantor Kecamatan Tanjung Priok atau di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kapan saja. Ingat, warga Priok bukan rakyat tolol. Justru yang terbukti tolol adalah wakil rakyat yang tidak bekerja untuk kami. Roni lagi, baca nih. Ahmad Sahroni tidak menerima atas penjarahan rumahnya. Dia menyuarakan di X, dia akan membawa ke jalur hukum. Kata gue mah pulang dulu, Bang Roni, pulang dulu, ya kan? Selesain tuh masalah lu di Indonesia ini, selesain masalah lu sama rakyat, lu jangan kabur, sudah. Lu marah, rumah lu dijarah, lu mau ngelaporin ke hukum, terserah lu pulang dulu, kata gue, pulang dulu. Kata gue mah lu pulang dulu, beresin dulu semua masalah, ya kan? Jangan lu kabur. Nah, ketika orang marah, lu kesel, dijarah rumah lu ngatain orang tolol, nggak mikir, capek, mampus. Lu tahu nggak, tadi gua nonton videonya, apa tuh, rumahnya Sahroni itu lagi dijarah. Aduh ya ampun, sebenarnya nggak boleh sih ya guys ya, nggak boleh kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, mungkin ini adalah the real perampasan aset secara nyata oleh masyarakat.
Gak apa-apa, untuk saat ini kayaknya dosa kita tanggung bareng-bareng. Gue lihat tuh tadi ya, ada yang apa sih, ada yang dapat dolar gitu ya, ada yang dapat jam tangan katanya 11 M, terus uang katanya 500 jitong. Ih, mantep banget, pokoknya bener-bener perampasan aset ini, perampasan aset yang sebenarnya itu seperti ini. aduh, kayaknya pas lagi duduk di pesawat di jet pribadi ya katanya ya, di jet pribadi tuh kayaknya dia sambil nontonin sambil buset tuh sepatu gue, buset jam gue, buset duit gue. Ya begitulah ya, makanya lain kali itu ya jangan jolim gitu ya, jangan suka ngatain tolol ke orang lain gitu, nggak boleh ya. Pokok danutanmu udah malam. Jadi saudara-saudaraku, Sahroni kita simpulkan dari pengakuan dia sendiri bahwa dia itu memiliki backing sehingga dia juga berani, dan dia juga memiliki pengetahuan terhadap oknum-oknum tertentu, organisasi bahkan yang juga dia dibackingi oleh tokoh-tokoh berkuasa di negeri ini. Nah, terkait dengan para tetangga, tentu ada yang suka, ada yang tidak suka, like, dislike itu hal yang wajar lumrah di dalam masyarakat ya. Jadi tentu yang suka dengan Sahroni juga banyak, yang tidak suka juga ada. Tetapi kita berusaha agar jangan ada yang tidak suka, karena satu musuh itu udah terlalu banyak, ribuan sahabat, ribuan teman itu masih kurang. Oleh karena itu tantangan kita hidup bermasyarakat adalah penilaian itu ya yang menilai masyarakat. Jangan sampai kita mengklaim karena telah membantu, memberikan bantuan apa begitu, lalu mengklaim kita sudah berbuat banyak, berbuat baik kepada masyarakat. Masyarakat sendiri tingkat kepuasannya belum tentu seperti yang kita sangka. Bisa jadi masyarakat belum puas dengan kebaikan yang kita berikan, sementara masyarakat menilai hal-hal yang kurang baik ya. Yang tahu tentu masyarakat. Oleh karena itu kita jaga hubungan baik dengan masyarakat. Nah, di sisi lain saudaraku, apapun profesi itu tentu punya konsekuensi, punya tantangan, punya hambatan, punya gangguan gitu. Nah, setiap profesi yang Anda pilih, peran yang Anda pilih, tentu Anda harus tahu tanggung jawab dan hak juga kewajibannya apa. Ini untuk supaya Anda sadar bahwa apa yang Anda pilih itu punya konsekuensi sendiri, punya tantangan sendiri. Nah, itu oleh karena itu kita bisa belajar dari kasus-kasus yang dialami oleh Sahroni. Tapi saya ingatkan lagi bahwa jangan sampai lupa ketika kita menjadi seorang pejabat atau apalah posisi kita, ada faktor budaya yang harus diperhatikan selain faktor politik. Karena masyarakat kita itu masih kental dengan budaya paternalistik, bahwa seorang pemimpin pejabat itu harus bisa memberikan cermin sebagai orang yang bisa diteladani. Cerminan dari pejabat akan menjadi penilaian masyarakat. Ada hubungan patron klien, masyarakat selalu berharap diayomi, dilindungi seperti itu. Nah, ketika seorang pemimpin tidak bisa mengayomi, apalagi dianggap sombong, tidak bisa memberikan keteladanan, ini akan jadi masalah. Masyarakat akan menilai orang ini tidak layak untuk memimpin mereka atau tidak layak untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Akan menjadi masalah kalau itu yang terjadi. Saudaraku, ada satu organisasi masyarakat ormas yang paling sakit hati pada Sahroni, yaitu Grip Jaya yang dipimpin oleh Hercules. Nah, itulah yang sakit hati yang sekarang Hercules meminta supaya Sahroni diusut dan ditangkap, supaya KPK mengusut Sahroni ya. Itulah yang terjadi di Nusantara. Ya, jadi ini sekarang lagi balas dendam tuh kayaknya. Coba kita simak beritanya berikut ini. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya, Haji Hercules Rosario Marsal, secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk segera mengusut tuntas asal-usul kekayaan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Desakan ini muncul setelah Haji Hercules menilai pernyataan Ahmad Sahroni di DPR memicu kegaduhan dan kemarahan publik. Haji Hercules menyebut Sahroni sebagai provokator yang tidak menghormati rakyat yang telah memilihnya. Ahmad Sahroni adalah provokator yang menyebabkan masyarakat marah. Dia makan gaji dari pajak rakyat, tapi bersikap seolah-olah tidak ada tanggung jawab moral. Saya minta KPK segera usut tuntas dari mana sebenarnya sumber kekayaan seorang pejabat negara, ujar Haji Hercules dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025. Haji Hercules menyoroti bahwa kekisruhan politik yang terjadi di parlemen hingga menimbulkan korban jiwa
Dalam hal ini seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tidak lepas dari pernyataan Sahroni yang memicu kemarahan publik. Baginya, ini bentuk nyata kegagalan seorang pejabat dalam menjaga sensitivitas sosial di tengah rakyat yang sedang tertekan oleh berbagai persoalan ekonomi. Pejabat publik yang memprovokasi rakyat jelas tidak pantas duduk di kursi kekuasaan. Apalagi kalau kekayaannya tidak bisa dijelaskan secara terbuka. Rakyat berhak tahu, karena uang rakyatlah yang membiayai hidup mereka, tegasnya. Menurut Haji Hercules, KPK tidak boleh diam. Lembaga anti rasuah itu harus menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, bukan pada elit yang diduga menyalahgunakan kekuasaan. Kalau tidak diusut, kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan lembaga hukum bisa habis. Jangan main mata dengan pejabat, tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa Grip Jaya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum. Sebab, jika dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi dan keadilan sosial. Saya sampaikan kepada kepolisian untuk menangkap siapapun orang yang bermain itu sekalipun ada backingnya. Saya mohon semua ormas yang ada di Republik ini jangan pernah merasa bahwa di-backingin oleh penguasa. Saya sampaikan di ruang ini, ormas nggak dilarang untuk dibuat di Republik ini. Ada ormas nggak apa-apa, tapi jangan merasa bahwa di-backingin presiden. Saya mohon semua ormas yang ada di Republik ini jangan pernah merasa bahwa di-backingin oleh penguasa. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaat. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, Indonesia Jaya, merdeka, sejahtera. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.